Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Umur Asti Abdullah. Saya berasal dari kelas 4 dari SMA Negeri 4 Kota Serang. Di video kali ini saya akan membahas materi bab 2, yaitu membangun budaya taat hukum. Berikut peta konsepnya. Sesuai dengan judul, materi pokok yang akan saya bahas yaitu membangun kesadaran hukum. Dalam membangun kesadaran hukum terdapat 3 subbab materi. Subbab yang pertama itu kesadaran hukum, subbab yang kedua itu tujuan hukum, dan subbab yang ketiga itu sumber hukum. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah kesadaran hukum. Pengertian dari kesadaran hukum adalah kesadaran seorang atau kelompok terhadap aturan hukum yang berlaku, dan seorang atau kelompok tersebut mengetahui akibat apabila hukum tersebut tidak dilaksanakan. Kesadaran hukum sangatlah penting karena memiliki tujuan untuk memperbaiki, menenteramkan, dan memberi keadilan di dalam masyarakat. Jadi, seseorang atau kelompok haruslah memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat ciri-ciri seseorang atau kelompok yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Ciri yang pertama itu ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan. Ciri ini sangat jelas ya, karena kesadaran hukum itu harus dipartisipasikan oleh semua kalangan, baik dari yang muda sampai yang tua, untuk negara yang ditinggali oleh semua kalangan tersebut. Ciri yang selanjutnya itu ada kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum. Ciri ini berkaitan dengan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum haruslah mengambil kepercayaan rakyat agar kesadaran hukum itu tinggi. Sebab selanjutnya yang akan dibahas adalah tujuan hukum. Pengertian dari tujuan hukum ialah mengatur akalnya perilaku masyarakat di sebuah negara agar terciptanya kenyamanan, ketertiban di sebuah negara tersebut. Terdapat 7 tujuan hukum menurut Rumayakoi. Tujuan yang pertama yaitu teori keadilan. Maksud dari teori keadilan ini untuk mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu teori utilitas. Teori utilitas ini bermaksud untuk mewujudkan kemanfaatan. Tujuan yang ketiga yaitu teori gabungan. Teori gabungan ini adalah teori gabungan antara teori keadilan, dan teori utilitas itu digabung. Jadi pengertian dari teori gabungan adalah untuk mewujudkan kemanfaatan dan keadilan di dalam sebuah masyarakat. Tujuan yang keempat adalah menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan di kehidupan. Tujuan yang kelima adalah menjaga supaya tidak ada aksi tidak terpuji di dalam masyarakat. Yang keenam adalah sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku. Yang terakhir, yang ketujuh, adalah melindungi hak dan kewajiban untuk mewujudkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan hukum, diperlukan alat-alat penegak hukum. Alat-alat penegak hukum ini contohnya polisi, jaksa, dan hakim. Sebab terakhir yang akan dibahas adalah sumber hukum. Menurut ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000, sumber hukum adalah hukum yang dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan aturan hukum dan perundang-undangan. Hukum dibagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama itu hukum berdasarkan sumber tertulis. Hukum berdasarkan sumber tertulis itu hukum yang dituliskan oleh sebuah negara yang bersifat resmi. Jadi hukum ini sangat bersifat memaksa dan mengatur, karena hukum ini bersifat resmi dari sebuah negara. Jadi masyarakat yang tinggal di negara tersebut harus mematuhi hukum ini. Jenis yang kedua itu
sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis ini tercipta di budaya adat istiadat masyarakat setempat. Jadi contohnya itu kayak norma, kayak adat istiadat budaya, kayak kebiasaan yang udah ada di sebuah masyarakat tersebut. Selanjutnya, tata urutan sumber hukum. Tata urutan sumber hukum dapat diartikan atau disebut juga dengan hierarki hukum. Hierarki hukum itu ada piramidnya. Jadi piramidnya itu seperti ini ya. Piramidnya itu yang dari pertama itu yang piramid yang kecilnya itu yang sini itu tuh sebagai hukum yang paling tertinggi di hierarki hukum. Sudah tertampang dengan jelas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hierarki hukum yang tertinggi, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat sumber dari segala sumber hukum. Yang selanjutnya ada ketetapan MPR. Ketetapan MPR yang selanjutnya ada undang-undang. Undang-undang dan undang-undang dasar itu sangat berbeda ya. Yang selanjutnya ada Perpu. Perpu ini kepanjangannya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang selanjutnya adalah Perpam, atau kepanjangan itu Peraturan Pemerintah. Yang selanjutnya adalah Perpres. Perpres itu kepanjangannya adalah Peraturan Presiden. Yang selanjutnya ada Perpro, ada Perda. Jadi Perpro itu peraturan provinsi ya, jadi itu peraturan yang ditingkatkan secara provinsi saja. Yang selanjutnya ada perdas atau perko. Yang perda itu kepanjangan itu adalah peraturan pemerintah, sama seperti perpro. Jadi perda itu untuk peraturan tambahan yang ada di daerah tersebut. Yang peraturan kota juga sama ya, seperti perda. Selesai sudah materi yang kita bahas. Mungkin ada sedikit rangkuman dari saya. Jadi dalam membangun budaya taat hukum itu ada terbagi menjadi poin A dan poin B. Yang akan saya bahas itu poin A. Di poin A itu ada materi pokok. Materi pokoknya itu yang akan saya bahas di video ini itu tadi membangun kesadaran hukum. Dalam membangun kesadaran hukum itu ada subbabnya lagi. Yang pertama itu kesadaran hukum, yang kedua itu tujuan hukum, dan yang ketiga itu sumber hukum. Jadi mungkin cukup sekian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.